bangga itu, jadi saya tegur. Gitu ya. Kalau dengan Agus, Injilin atau apa? Enggak, saya enggak pernah lihat dia nakal. Lihat ya. Jadi bisa melihat nakal. Karena dia jarang, dia selalu dalam rumah sama saya. Sekali aja dia keluar. Jadi ini kebanyakan di luar rumah ya. Iya, karena Jarang berinteraksi dengan Agus ya. Ya. gimana? Jadi Injilin itu jarang sering dengan saudara dalam kamar. Iya. Jarang. Kalau dengan Agus itu jarang. Iya. Yang saudara tahu tidak ada, tapi tidak mungkin kalau Injilin membuat si Agus jengkel atau marah. Tidak. Terus kemudian pagar rumah itu selalu terkunci apa? Iya, semua pagar selalu tertutup. Selalu terkunci. Tiap hari Tidak terkunci, paling grendel. grendel saja. Injilin bisa buka nggak? Bisa. Bisa. Kalau ayam, kita sudah melakukan masalah kandang ayam. Memang kondisinya seperti itu, posisi kandang ayam itu begitu. Iya. Di depan kamar sekolah juga ada kandang di situ ya. Di sebelah kanan itu samping kamar Agus juga kandang ayam ya. Selain yang di kanan, ayam juga berkeliaran. Iya. Berkeliaran ya. Sampai kalau depan, Iya. kalau depan ya. Iya. Saudara kalau pelihara ayam itu memang itu dijual. Ya kalau ada yang beli dijual. Oh, kan dipasang jual ayam gitu ya. Kemudian yang tanggal 16, kapan saudara ibu terakhir tidak melihat Agus? Tahun 16. Tanggal 16. Tanggal 16 jam berapa saudara terakhir tidak melihat Agus? Tanggal 16. 16 Mei. Sore. Sore. Iya. Jam berapa? Sore waktu saya mau ke Kelalipungan. Sekitar jam. Bisa nggak Ya. cermati pertanyaan saya? Tanggal 16 saudara terakhir tidak melihat Agus. Iya, iya. Sore itu. Sekitar jam 7. Sore jam 7. Sebelum pergi ke Kelalipungan. Itu. Saudara tidak melihat Agus di situ. Iya. Sejak itu sampai besok saya nggak lihat dia. Tidak melihat Agus. Dari pagi sampai siang sampai itu lihat Agus ya. Masih ada di situ ya. Apa yang dilakukan Agus kalau sudah lihat itu? Waktu saya lihat dia, ya itu waktu saya panggil Ejen, terus dia di rumah, depan pintunya juga. Terus itu saya masuk ke rumah, ada juga saya sering keluar, jadi sore-sore itu yang ada di situ saya lihat dia lagi sampai jam 7 agak di berbahana kita mau jalan itu yang berlari dia. Ya, jadi sore ya, kalau tidak lihat Agus ya. Pagi ke siang Sampai jam 5, setengah 5 saya lihat. jadi kegiatannya seperti itu ya. Tidak ada yang salahnya yang dilakukan Agus. Saya nggak melakukan lagi apa yang dia lakukan. Kalau tadi saya tegaskan lagi atau ulangi lagi, terakhir lihat Injilin jam berapa tadi? Jam 12. Jam 12. Terakhir lihat Injilin. Dari pagi jam 12 baru lihat Injilin ya. Lagi tidak ada lagi. Ya. Sementara Agus sore baru tidak ada. Iya, jam 5 saya lihat dia. Iya. Terus jam 7 malam itu mau sebelum keluar ke Kelalipungan, saya lihat dia baru pulang dari polisi, rumah saya nggak lihat dia. Iya. Selama saudara Mr. Thomas tinggal itu, penghasilan saudara dari mana? Iya, simpanan tabungan saya sama ada jual ayam sama
Jadi selama itu saudara merasakan tidak ada pengaruh ya dengan kematian Mr. Douglas atas kebutuhan rumah tangganya tetap bisa saudara penuhi ya, sekalipun Mr. Douglas meninggal ya. Selama Angelin ada di sekalipun Mr. Douglas meninggal ya. Selama Angelin ada di tanah saudara dari kecil dari sampai kemudian ditemukan seperti itu. Ada saudara, ada sesuatu yang lebih yang sudah keluarkan untuk melakukan perawatan seperti itu. Saudara ya, Angelin ya, menurut beberapa saksi dinyatakan bahwa diberi makan cuma sehari satu kali ya. Menurut saudara bagaimana? Apa benar sehari cuma sekali masuk makan? Tidak benar. Ya? Tidak benar. Yang benar bagaimana? Yang benar di rumah saya tuh banyak makanan. Angelin itu kapan dia mau makan ada kulkas, kamar. Jadi sehari berapa kali setahu saudara Angelin makan? Berkali-kali kapan dia mau makan ada, saya siapkan semua apa kesukaannya. Jadi masak sendiri atau bagaimana? Atau sudah menyiapkan makanan atau bagaimana? Kalau dia mau makan, kecuali kalau seperti ini dia maunya sendiri. Tapi kalau dia lagi mau cheese sausage atau burger itu, saya masak. Kalau dia sudah mau makan, baru kita masak dan masak dulu nanti baru makan. Jadi kapan dia mau makan itu kita masak dulu. Saudara tiap hari masak? Tiap hari masak? Apakah Angelin juga makan dari masakan saudara? Iya. Iya. Jadi sayur, roti, jadi sehari berapa kali Angelin makan? Satu hari kalau dia di rumah dari pagi sampai siang itu maunya makan ini, nggak bisa 5 kali ya. Pulang sekolah satu hari. Berapa kali dalam satu hari Angelin makan? Satu hari, lebih dari 5 kali. Lebih dari 5 kali, karena memang nggak pernah berhenti. Lebih dari 5 kali? Iya. Makan nasi atau makan apa? Dia nggak makan nasi. Makan apa? Makanannya itu seperti brokoli atau wortel direbus, terus burger atau cheese sausage. Apa setiap hari Angelin sering makan mie? Itu mie kalau dia lagi suka dia masak sendiri. Iya, apakah memang sering dia makan? Dia lagi suka dia makan sampai berkali itu. Tapi kalau dia bosan mau lagi. Jadi menurut saudara Angelin tidak benar satu kali untuk dimakan, berkali-kali 5 kali menurut saudara. Memang rutin dari sehari 5 kali? Iya. Harus makan kalau Kalau itu dari pagi, siang, tengah hari, itu nanti kalau bisa pulang sekolah, dari sore sampai malam itu ada aja yang dia makan. Oke. Pada tanggal 16 Mei yang sudah dikatakan itu berapa kali dia makan? Tanggal 16 Mei itu pagi sama siang. Jadi pada tanggal 16 Mei Iya. 2015 Angelin makan 2 kali. Iya, pagi jam berapa? Pagi setengah 7, dia Makan susu makan apa? makan sereal dulu sama susu. Makan apa? Sereal. Sereal dan susu. Iya, susu fresh milk. Terus makan roti. Roti. Kemudian Kadang-kadang waktu itu bukan tanggal 16 Mei. iya 16 Mei. Jadi dia makan roti, sereal, sama susu. Jam? Pagi sekitar jam setengah 7 sampai jam 8 gitu. Saya tanya khusus tanggal 16 Mei dulu ya. Jadi sekitar setengah 8 dia makan roti, sereal, dan susu. Kemudian tadi saya makan 2 kali makan. Yang makan itu kedua jam berapa? Terus yang kedua itu waktu dia ingin super mie. Jam? Sekitar jam 11. 11. Ya, sebelum jam 11 nanti. Dia baru seperti berapa bungkus? Dia bikin satu. Satu. Dihabiskan? Enggak, dia nggak bisa sama saya. Lebih 2. Pelan-pelan gitu. Berarti separuh-separuh. Separuh Angelin, separuh saudara. Setelah itu makan lagi? Setelah itu rencana mau bikin lagi, tapi karena keluar dulu mau makan ayam sedikit, saya minta tolong ya. Terus lama ya kembali ke kamar. Ya, berarti cuma pada tanggal 12 Mei sehari cuma 2 kali ya. Sebelum tidak ditemukan itu ya. Iya, oke. Saya ingin tahu juga hubungan Agus dengan Angelin bagaimana? Baikkah
Atau biasa-biasa saja, atau jauh, atau gimana? Perhatikan sih biasa Untuk saudara sebagai orang tua, ya situ. Jangan di luar, di dalam terus misalnya di kamar. Nah iya, apakah Agus sama Angel itu pernah kontak, ngomong-ngomong, atau nggak pernah kontak sama sekali? Pernah, saya pernah ketemu dia main bekel di kamar Agus, saya panggil pelan-pelan. Sering main bekel? Iya. Sering main bersama dengan Agus, Angel itu? Iya, ditambah. Tidak sering sih, waktu itu saya ketemu. Masa hidupnya terus yang saya tanya, apakah mereka sering bermain bersama? Tidak sering. Tidak sering, tapi beberapa kali sudah melihat mereka bermain bersama. Iya. Pernahkah mereka cekcok? Cekcok tidak cuma nangis saja. Angelina nangis. Tahu sudah berapa kali yang jadi sama Agus cekcok? Setahu saya waktu tanggal 15. Tanggal 15 pagi itu. Sekali itu aja? Iya. Sudah nggak tanya kenapa kok kamu dimarahin sama Agus? Iya. Saya tanya, kenapa dimarahin? Dia bilang, ini dimarahin. Nah ya kenapa? Jika orang dimarahin kan ada sebabnya. Katanya, kenapa mau dimarahin? Enggak, dia nggak bilang. Dia nggak bilang. Nggak bilang. Apa emang sering jadi dimarahin Agus? Atau cuma sekali? Cuma itu aja saya. Ya maksudnya kan ada sesuatu kok, kan nggak mungkin kalau pembantu berani marahin anaknya bosnya kan pasti ada sesuatu yang membuat dia marah. Tapi selama ini belum pernah Agus marahin aja ya. Saya nggak lihat. Iya, pernah jadi nangis karena dimarahin Agus. Iya. Sebelum itu saya nggak pernah, terus sekali. Ini kan kalau memang benar itu yang sudah katakan, pasti kan ada penyebabnya. Tidak tahu penyebabnya kenapa? Tidak. Setahu saudara, apa Agus punya masalah dengan dia? Atau mungkin dia pernah sangat benci sekali sama Angel karena apa? Setahu saudara kan rumahnya di situ, tinggal sama Agus sama Angel. Apa Agus emang benci sekali sama Angel? Saya nggak tahu. Benci. Maksudnya kan kalau benci atau sayang yang setahu saudara? Saya nggak lihat, saya nggak tahu. Tidak masa satu rumah. Jadi kan orang kalau sayang dengan benci atau cuek itu kan mesti kan tahu sikapnya aku sama Angel itu bagaimana? Ya seperti orang besar sama anak-anak aja kalau lagi di luar ini. Gimana? Seperti orang besar sama anak-anak. Ya bagaimana orang besar sama anak itu macam-macam, ada yang suka marahin, ada yang diciumin, ada yang menyayang. Yang mana yang menurut saudara aku sudah jadi bagaimana? Saya nggak bisa perhatikan kelakuannya dia. Karena saya ke satu rumah, dia kan kamar kos-kosan di luar. Tapi setahu saudara ada masalah tidak antara aku dengan Angel? Setahu saya tidak ada. Setahu saudara tidak ada. Atau saya tanya antara aku dengan Angel bukan saudara dengan Angel. Saya tanya aku dengan Angel ada masalah tidak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti tidak ada masalah apa-apa. Ya, oke. Nah, kemudian masalah beri makan ayam ya. Saksi-saksi semua sudah menyatakan bahwa Angel itu tiap hari beri makan ayam ya. Apa itu memang sebenarnya memerintahkan atau bagaimana? Di situ kalau ada pegawai kerja, saya nggak kasih tugas Angel ya. Kalau nggak ada pegawai pun saya yang kasih makan, kadang-kadang Angel temanin saya. Ada juga sedikit Ya, apa sebenarnya mengajari Angel kalau dia tahu urutannya harus mengambil ini itu pakai ember sebagainya? Apa sebenarnya mengajari Angel caranya menggunakan video sebagainya? Iya, kalau nggak ada pegawai saya ambil email. Jadi saudara yang mengajari Angel, ya saudara mengajari Angel kan, bukan berarti dia tahu sendiri tidak. Kan mesti kan ada yang mengajari dalam sumber itu. Saudara yang mengajari, iya. Dan beritahu tugasnya adalah ini dan sebagainya. Iya. Oke. Kemudian saat Angel bilang, ya, kalau tadi mengatakan tidak tahu Angel kita ada di mana atau kita bisa mencari tetangga kirinya. Artinya ditemukan tanggal 10 Juli kan? Ternyata ditemukan ada di rumah saudara. Perasaan saudara gimana? Kalau tahu ada di rumah sendiri, jelas saja. Saya nggak sangka, nggak menduga bisa ada di situ. Padahal saya tiap hari di Saudara rumah. ada di sana, Pak? Ya, Kan selama dari tanggal 16 Mei sampai dengan 10 Juli, apa saudara pernah
Yang saya ingin tahu, saudara pernah keluar kota tidak antara 16 Juni sampai 10 Juni? Tidak. Tidak pernah. Berarti kan saudara ada di situ terus. Iya. Iya. Apa saudara di situ 24 jam atau kadang-kadang keluar? Keluar. Sekarang kan minum di tempat anak saya. Saya pembantu yang kerja di rumah. Ya, tapi kan saudara tidak pernah keluar kota, selalu ada di rumah itu kan? Iya. Iya kan? Ya, oke. Nah, kemudian ditemukan jenazah Angelin ya di halaman belakang saudara. Reaksi saudara ketika beritahu polisi itu gimana? Ya saya nggak sangka, saya shock, saya mau ke rumah saya nggak boleh, saya mau lihat di mana ditemukan itu saya nggak boleh. Kalau 10 Juni sudah belum ditangkap kan? Belum. Belum. Saya ditangkap di kantor polisi, saya dijemput di loter sama anak saya dari pagi sampai malam. Saya mau ke rumah saya bilang. Sudah ditangkap tanggal berapa? Tanggal 10. 10 Juni. Tanggal langsung ditangkap. 10 Juni. Iya, saya mau ke rumah nggak boleh, mau lihat itu. Terus? Itu juga sama juga gitu, untuk 3 hari betul-betul saya kunci kantor sana, boleh ke rumah nggak boleh lihat, ke rumah sakit saya mau pergi nggak boleh. Ya, menurut saudara ya, saya ingin tanya dan berhubungan di saudara yang paling selamat ya, siapa sih yang membunuh Angelin? Siapa yang membunuh saudara? Soalnya waktu hari tanggal 10 itu saya dibawa ke polisi, saya lihat si Agus di situ. Enggak, ini saya tanya dari hubungan di saudara yang paling dalam ya, siapa yang membunuh Angelin sebelum setahu saudara? Ya, dari lubuk hati saya pasti si Agus, karena dia yang terakhir pertemuan saya. Agus. Iya. Saudara merasa yakin kapan dia tidak itu muncul? Sudah tanggal 10 itu, waktu tanggal 10. Tanggal 10, dari mana sudah muncul keyakinan? Karena waktu itu dia di kantor polisi, dia yang Kenapa? saya ketemu dia di kantor polisi. Iya, yang bisa saya tanyakan, saudara mulai curiga Agus yang membunuh itu kapan? Apakah setelah saudara ditangkap? Kita bukan, karena saya tadinya nggak curiga, nggak percaya. Habis saya bilang keluar pagar, hilang, ternyata bisa ditemukan di halaman rumah sana. Oke, kalau saudara merasa yakin Agus yang membunuh, mestinya kan orang bunuh itu ada motivasi kan? Ya kan? Nggak mungkin orang bunuh tanpa ada motivasi. Saudara menyatakan tidak ada masalah antara Agus dengan Angelin. Motivasinya apa? Saya nggak mengerti. Kalau kan tidak ada permasalahan, jadi dengan Agus baik-baik saja. Orang bunuh itu ada motivasi. Apa motivasinya? Kalau mau menyatakan Agus yang membunuh, apa? Saya hanya pertama dia itu saya ketemu. Tidak, saya ingin tahu. Jangan tanya saya. Motivasi saya tidak bisa mengarang-arang Pak. Apa yang saya rasakan sekarang, apa adanya itu saja. Kalau motivasi apa? Motivasi saya nggak tahu. Tidak tahu. Jadi saudara tidak tahu. Iya. Padahal saudara menyatakan hubungan mereka baik-baik saja. Kan tidak ada masalah. Ya, kalau itu sama saya ya baik aja. Saya kan nggak selamanya 24 jam dibukanya si Agus. Oke. Nah, saudara sempat melihat jenazah Angelin? Nggak pernah, nggak sempat, nggak boleh. Nggak pernah dipertemukan sama polisi, nggak pernah pertemuan saudara jenazahnya? Tidak pernah ya? Tidak pernah saya mau Jadi kondisinya bagaimana saat di tempat saudara tidak tahu? Tidak tahu. Kenapa tidak boleh melihat jenazah Angelin? nggak tahu di kantor polisi bilang dia nanti semua saya begini di rumah sakit. Saudara tersangka tanggal berapa? Tanggal 14 ini saya dibawa ke Polda. Jadi tersangka tanggal berapa? Ya, tersangka itu tanggal 14 Juni saya. Dia masih ada waktu artinya, kenapa tidak lihat? Saya mau lihat Pak, dari pagi tapi sampai malam dikunci di kantor Polresta. Di kantor Polresta dikunci dalam kantor, ketiga saya. Main, Tidak boleh ke rumah sakit. belum tersangka. Iya, nyatanya seperti itu. Malamnya sudah pulang ke sana, anak saya bilangnya tidak boleh demi keamanan. Katanya masyarakat paling marah sama saya. Dan ini selalu pertanyaan yang aneh. Waktu tanggal 10 Juni, kamu pulang tidur di mana? Tanggal 10 Juni, ya kita di Pulang Canggu dari Polres tidur di mana? sama di Canggu sama anak Dengan saya. siapa? Ivon sama Kristina Tanggal 11 tidur di mana? sama di situ Nah, juga. tanggal 12 tidur di mana? Iya di situ juga.
Makanya jadikan tidak boleh oleh polisi itu pada saat kapan tidak boleh. Dari pagi sampai malam. Kita di dalam kantor, dikunci. Iya, tapi dicampur. Loh, dicampurnya sudah malam, sudah pulang dari kantor. Jam 1 malam, jam 12 malam. Jam 10, tanggal 10 juga. Iya. 11 juga. Iya. 12 juga. Iya. Tidak pernah melihat ke rumah sakit sama. Nggak boleh ke sana. Tapi kalian juga pulang ke sana. Jadi saya ajak anak saya bilangnya, mama nanti ini keamanan buat anak juga. Anak-anak pernah pada dua disuruh itu. Ya mereka katanya semua takut orang. Semua takut, kenapa takut? Ya memang anakku itu tidak pernah melihat dia sampai sekarang. Takut kenapa? Bagaimana? Ya sudah, itu masalahnya. Silakan jaksa. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saudara terdakwa, saya agak tertarik dengan kejadian waktu kita sidang di lokasi ya. Dan juga tadi saudara terdakwa sudah sampaikan. Waktu itu sebelum Agus menyatakan bahwa dia dipenjarakan saudara akan mengatakan kepada Agus, ingat Gus, kamu punya mama, kamu punya orang tua, kamu punya adik-adik. Ingat Agus, apa maksud perkataan saudara terdapat? Maksud saya, Pak, saya berbuat baik untuk dia, tapi dia balas saya kejahatan. Dia balas kebaikan saya itu kejahatan. Tidak ada kata-kata itu. Saya bicara sama dia. Tidak ada kata-kata itu sebelum ibu mengatakan. Ibu hanya mengatakan, ingat Agus, kamu punya mama, kamu punya orang tua, kamu punya adik-adik. Sebelum itu tidak ada perkataan lain. Dari ibu itu kemudian meluanglah Agus mengatakan, saya di sini karena ibu. Sesudah saya bilang seperti itu, baru saya bicara. Saya berbuat baik sama kamu, tapi kamu balas kejahatan sama saya. Saya bicara itu, bukan cuma ingat ada adik kamu, ada ibu. Jadi apa yang dia buat sama saya dengan saya, itu dia balas kejahatan sama saya. Karena dia datang ke rumah, cari pekerjaan, kasih tempat yang baik. Apapun yang saya masakan enak karena saya sudah ingin antar sama dia. Tapi apa yang dia balas? Kejahatan, dia bunuh, dia anak saya, dia siksa saya sampai di penjara. Sekarang saudara terdakwa dengan semangat mengatakan bahwa si Agus sudah membunuh anak saya. Sedangkan tadi dari pertanyaan majelis sama sekali bahkan untuk terakhir saja bahkan untuk mengatakan siapa yang kamu duga melakukan pembunuhan, saudara bilang nggak tahu. Sekarang dengan menggebu-gebu saudara mengatakan karena Agus telah jahat sama saya, telah membunuh anak saya, telah menyakiti saya. Kenapa sekarang jadi berapi-api? Kita lanjutkan. Tadi saudara terdakwa menyatakan dari awal tadi mengatakan bahwa saudara terdakwa itu takut sama Agus. Takut sama Agus. Sejak kapan saudara terdakwa takut sama Agus? Ya, sejak hari ketiga dia kerja, waktu itu dia melawan apa itu, nggak mau dikasih tahu mana. Hari keempat saya bicara dengan senangnya di depan ibu lama, dia tendang triplex mau tendang belakang saya. Hari keempat dia taruh ipol di tangki air yang harus bisa diminum semua orang. Itu saya sudah kasih tahu juga sama adik yang mengantar itu. Hari ketujuh dia kasar. Terus
Agus ada di rumah saudara terdakwa berapa hari? Dari awal sampai akhir berapa hari? Sampai hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Hari ke-7 saudara katakan Agus marah sehingga saudara takut. Hari ke-8 apa yang terjadi? Hari biasa-biasanya itu saya sudah ya, karena kan dia kasih lihat ke kasarnya dia, teman saya juga bilang kamu bahaya cuma berdua-duain, ini orangnya gampang marah, lebih baik dipecat aja. Kenapa tidak saudara pecat? Saya panggil yang ngantar, saya panggil si adik itu yang ngantar. Loh, ini kan masalahnya saudara sama Agus. Kenapa tidak kemudian saudara kan berhak? Saya bicara sama dia waktu itu sesudah teman saya bilang Agus, kalau kamu nggak suka kerja di sini tidak apa-apa, nggak jadi kerja, saya mau kerja sendiri aja. Tapi dia diem aja, giginya goyang, mukanya merah. Gitu kan? Nah, kalau saudara takut sama Agus, kenapa kemudian tanggal 24 justru saudara yang menakut-nakuti Agus? Iya, itu saya sudah emosi, sudah capek, dan saya sudah asal. Kenapa emosi saudara terdakwa tidak sejak hari ketiga sama Agus? Bahkan hari keempat, hari kelima sampai menunda triplek kena tubuh saudara katakan seperti itu. Kenapa tidak pada saat itu emosi saudara? Karena itu tidak terlalu berat. Saya punya. Oh, tidak terlalu berat. Karena waktu itu kan hanya masalah di rumah. Waktu Ya. saya Sebentar. kamu ini. Saya ikuti jawaban saudara. Tidak terlalu berat. Menendang triplek sehingga mengenai tubuh saudara. Tidak pernah. Loh, Ini aja Pak Jasa. Ini aja dijawab pertanyaannya tadi. Kenapa ibu tidak langsung pecat? Sudah Pak. Sudah dipecat. Iya, saya panggil si Adi tolong jemput. Jadi itu satu. Kenapa ibu harus lewat Adi? Padahal ibu sebenarnya bisa saja pecat. Saya sudah bicara sama dia juga, dia nggak mau. Saya panggil yang ngantar karena dia yang kasih masuk. Makanya jadi heran kita semua. Pembantu pecat gak mau. Ibu langsung takut. Ada apa hubungan? Ya inilah Pak, selama itu saya bagaimana saya orang kerja sama saya seperti itu. Ada apa hubungan ibu dengan dikit? Kenapa harus lapor-lapor ke kita? Bagaimana? Tadi kan sudah lapor ke kita. Waktu itu kan lapor dari Kiai. Ibu bilang kan itu. Iya, Ada saya hubungan apa menunggu. ibu dengan siapa? Dia yang memasukkan Agus ke rumah. Saya bicara sama Agus langsung, saya bilang tidak usah, nggak jadi kerja tidak apa-apa. Sudahlah, akhirnya tetap tidak dipecat, gitu aja. Ya, Iya. sudah gitu aja. Nggak usah disitu lagi. Tidak dipecat sampai bulan tanggal 26 gitu aja. waktu kita kembali lagi ke sekarang tanggal 16. Banyak cerita saudara kepada saksi-saksi yang di persidangan menjelaskan tentang hilangnya Angelina. Dan itu dari saudara terdakwa sendiri mengatakan curiga sama orang yang mengintip. Ada 2 orang yang beberapa hari mengintip melalui pintu gerbang selatan. Saudara terdakwa juga mengatakan curiga sama pejuang gas karena sering mengatakan Angelina cantik. Kemudian yang saudara berdas kepada Rohana juga mengatakan kalau yang menculik ternyata orang berambut panjang. Ini dalam satu tanggal 16 itu ceritanya sudah berubah. Apa yang saudara pikirkan sehingga terjadi cerita seperti itu? Ya, karena saya panik, bingung, dan saya tanyain semua orang yang pernah ke rumah saya, seperti tukang gas, seperti si Adi, karena mereka pernah ke rumah saya, masuk kamar saya, jadi saya tanya. Saya berusaha. Enggak, kemudian terus ada ceritanya mengenai orang yang dicuriga sama orang ini Iya. tukang gas. Nah, tukang gas masuk
ke Adi itu baru tanggal 18 melalui telepon. Semua saya telepon tanggal 16 sore gitu misalnya. Semua saudara telepon tanggal 16 kecuali Ivan juga. Katanya Rohana yang tadi. Iya, saya suruh Rohana yang teleponnya. Ya kan yang saya tanya bukan Rohana. Gitu ya. Ya sebentar tuh. Telepon tanggal 16 kan nikah. Iya. Ada apa? Iya, saya sempat. Jam berapa telepon nikah? Kalau nggak salah mungkin sore-sore kali ya sama Kanggas juga. Saya lupa. Ada kan harus ditentukan Mas Andika yang saya tanya. Ya sama Andika juga. Ngomong apa kan nikah? Enggak diterima, nggak ada jawaban. Saya Berarti tidak ada jawaban, tidak nyambung kan? iya, nggak ada yang Ya, betul. Saya pikir ngomong. enggak. Karena nikah ceritanya bukan 16. Itu cerita tanggal 16 telepon. Berarti tidak nyambung. Ada juga telepon tidak nyambung dari terdakwa rupanya. Ya. Tanggal 16 itu. Berarti tanggal 16 saudara tidak nyambung sama Andika. Terus saudara kapan lagi telepon sama Andika? Mungkin tanggal 17. Sudah tidak ingat lagi saudara. Kalau Andika ngomong tanggal 18 atau tanggal 17, sudah tidak ingat saudara ya? Sudah tidak ingat. Baik, tidak apa-apa. Nah, waktu saudara saksi Rohana datang ke rumah saudara, saksi Rohana sudah bawa senter baterai untuk menyinari dengan harapan dia juga ingin mencari di sekitar rumah saudara. Kenapa waktu itu saudara Rohana tidak saudara perbolehkan untuk mencari di rumah? Dia kata saya di sana sudah bilang sudah. Saya tidak melarang dia, tidak memperbolehkan dia cari mana aja. Saya bilang saya sudah cari semua. Saya dapat mobil. Tapi saya tidak memperbolehkan dia. Saya hanya bicara apa yang sudah saya kerjakan. Baik, saudara tadi cerita saudara cari juga sampai ke belakang. Iya. Sampai ke belakang, apakah juga sampai ke belakang kandang tempat di mana Anjing dulu kan? Iya. Apa yang saudara dapati di sana? Saya lihat itu ada lubang kosong. Terus saya ke pohon pisang semua ke belakang saya lihat. Saudara lihat ada lubang kosong. Maksudnya lubang kosong apa? Lubang itu dulu dicampur sama Agus. Saya suruh dia hambur tanah kering depan kandang sama sampingnya tembok. Terus saya nggak lihat lagi. Besoknya saya cek kok sudah ditimbun sama tanah. Pas saya mau gitu saya lihat dia dekat kandang bambu kok ada lubang di sini. Saya bilang, loh kan katanya suruh isi tanah, saya nggak suruh bikin lubang. Saya bilang, saya cuma bilang tanah-tanah depan kandang yang diambil tanah kering. Oh itu ngomong ke siapa? Si Agus. Oh tanggal 16 itu? Bukan, kira-kira sebulan sesudah bekerja. Belum ketemu ya. Tanggal 16 itu Mas. Yang ditanya itu cari sana cari. Dia tanya lubang, Pak. Iya, kan cari lantai 2 apa sampai ke tempat lubang ayam. Iya, bilang saya kan dengar. Lalu apa yang ditemukan? Lubang. Berarti kan sampai ke situ dicari itu. Nah, ini bapaknya tanya saya yang lubang itu enggak. Iya, dia toh. Iya. Tadi kan cerita dengan Agus. Saya kan apa juga nanya Agus bagaimana tadi? Iya, karena bapaknya tanya dia enggak ada lubang di situ ya. Iya. Iya. Omongan ibu ke Agus apa tadi? Nah, jadi saya bilang itu kan lubangnya sebulan dia kerja dia gali. Karena saya tuh sebenarnya nggak suruh gali lubang, saya suruh tutup kandang itu dengan tanah-tanah kering. Berarti dilihat lubangnya dilihat.
dilihat, saudara lihat yang jelas, dan itu lubang sudah ada sejak sebulan saat Sebulan dia sudah kerja. dia sudah kerja. Saudara katakan tadi lubang dalam keadaan kosong. Pernah lubang itu dalam keadaan isi? Tidak tahu saya. Loh, Saya tidak tahu kalau ada isi karena waktu saya lihat itu kosong. waktu saudara lihat kosong. Itu lubang untuk apa? Saya tidak tahu. Saudara, Bukan saya yang gali, saya tidak suruh gali, yang gali itu Agus. tapi saudara kan sudah tiap hari Jadi itu sudah suatu dari Tidak. sebelumnya. Saya tidak suruh dia gali. Sebelumnya katakan ini tidak pernah suruh dia kan? Saya tidak pernah suruh dia. Dan juga kenanya Agus. Saya tanya, Oh, dia bilang tanahnya buat tutup kandang. ya. ya. Nah, begitu saudara tanggal 16 cari, saudara katakan tanggal 16 lubang itu kosong. Ya. Sedangkan saudara terdakwa kan tinggal di rumah itu sampai tanggal tanggal 10. 10, saya tidak boleh kesana lagi. Itu tanggal 16 Mei Iya. sampai dengan 10 Juni. Ibu nggak pernah berangkat lagi. Tidak pernah karena kan ada orang kerja, lalu saya bentar-bentarnya aja. Cuma satu kali aja waktu saya mau tanggal 10 Juni pagi ada orang kerja, saya sampai cek dikasih makan atau belum semua. Terus saya lihat ada keranjang situ, saya bilang kenapa dibuang keranjang ini? Sebentar. Itulah kata. Kemudian mau kita tanyakan. Tanggal 10 saudara terdakwa kemudian melihat adakah perubahan. Kira kalau saudara tidak mengakui sebelumnya lihat atau tidak perhatikan atau tidak lupa, tanggal 10 ada perubahan tidak terhadap lubang? Karena dulu perubahannya ada cuma ada keranjang di situ. Cuma ada keranjang. Iya. Terus apa yang terjadi tanggal 10? Terus keranjang itu saya ambil dari kandang ayam karena itu buat ayam telur. Terus memang ambil saya ada bambu-bambu di bawah keranjang. Terus saya biarin aja, saya tinggal, saya cuma ambil keranjang buat ayam telur masukin kandang. Waktu apa saudara tanggal 10? Ini tanggal istimewa sekali tanggal 10 Juni itu. Karena di tanggal 10 Juni itu ditemukan jenazah Angelin, di mana setelah saudara melihat lubang dengan ada perubahan sejak tanggal 16 Mei ada lubang, saudara pindahkan keranjangnya, saudara tinggalkan rumah itu, jenazah kemudian ditemukan. Iya, karena waktu itu kan saya ada Dalam rangka apa? saya tinggalkan rumah itu karena belanja keluar timar, lalu mau pulang ke sana lagi. Terus ada polisi jemput kita, saya bilang gimana? Sebentar, jangan ke sana dulu. Saya mau tanya ke lubang dulu. Saudara terdakwa menyatakan bahwa lubang itu saudara lihat berubah karena di situ ada keranjang, di situ secara detail saudara katakan ada bambu-bambu, di situ ada rumput-rumput. Itu adalah tanggal 10. Tanggal 10 di mana setelah saudara tinggalkan rumah jenazah ditemukan. Ada apa kemudian saudara ke kandang, ke belakang kandang di tempat lubang pada tanggal 10 itu? Saya Dalam rangka apa? iya, jadi waktu itu putu lagi kasih makan ayam, saya ngecek kandang semua yang sudah dikasih makan. Jadi saya lihat ke keranjang itu kalau ada di situ, saya cuma lihat kenapa keranjang di situ, jadi saya ambil itu aja, saya nggak tahu ada apa di dalam situ. Begitu ceritanya, hanya seperti itu. Saudara melihatnya dari jauh, dari dekat. Saya lihat dari depan kandang, saya lihat keranjang itu ya langsung saya ambil. Langsung saudara. Iya, habis itu saya pergi, ada pembantu saya yang Ada keterangannya Putu Karyani
di mana saat saudara terdakwa dan Putu Karyani mengejar ayam, saudara terdakwa peringatkan Putu Karyani, awas itu lubang. Iya. Akhirnya lubang itu kemudian dilobati oleh Putu Karyani. Jadi itu lubang itu masih bolong begini nih. Bisa bilang hati-hati, nah kalau jatuh ke mau kejar ayam, lubang itu masih terbuka sebenarnya. Nah, waktu itu sudah ada keranjang segala atau belum? Belum. Belum. Tanggal berapa itu? Nah, ini kan ada hal lain lagi. Saudara katakan tadi cuma tanggal 16, kemudian yang terakhir dan tanggal 10. Tapi sekarang ada tanggal 8. Bagaimana cerita tanggal 8? Iya, saya melihat ada lubang, tapi di situ nggak ada keranjang. Saya lihat keranjang itu tanggal 10 pagi. Jadi tanggal 8 Juni Iya. masih melihat lubang. Iya, Dan lubangnya ketika begini. itulah Ibu Karyani Sama saya. yang Ibu ingatkan, Iya. jangan kena lubang itu. Maksud saya jangan awas jatuh di lubang itu. Iya, jatuh lubang itu tanggal 8. Iya. Kemudian ya tanggal 10 ya, Ibu ke situ lagi dan melihat keranjang di situ. Enggak, saya nggak di situ, saya cuma mau lihat ayam, tapi saya lihat ada keranjang di situ, saya ambil. Akhirnya Ibu ambil. Iya. Sebelumnya tidak ada keranjang ini. Nggak ada. Ibu ambil kasih kemana itu Saya keranjang? taruh di dalam keranjang ayam yang ada. Lalu lubang itu masih sama seperti lubang yang tanggal 8 dan tanggal 10 masih sama pada Iya. lubang. Enggak, lubangnya begini-begini tapi miring di situ. Iya, tapi sudah berubah dari yang tanggal 8. Sama. Sama. Cuman bedanya ada keranjang di situ. Oh, bedanya ada keranjang. Itu kan saya ambil. Lanjut. Ya, baik. Terima kasih ya, Bu. Baik, jadi tidak ada yang berubah. Saudara mengambil keranjang tanggal 10. Ada yang basah tidak? Tanahnya di sini. Saya nggak perhatikan. Saudara tidak perhatikan. Saya buru-buru mau ke loncat di situ. Ya, tapi saudara bambu sama rumput-rumput saudara perhatikan. Ya, kan di atas pas saya angkat keranjang ada bambu. Ya, Begitu di ya. bawah keranjang. Tapi saya langsung masukin ke kandang, saya keluar seperti di rumah saya. Baik, saudara terdakwa. Sekarang ini jam berapa? Lihat dulu. Jadi saya Jam 5 lewat. Waktu Angelin tanggal 16. Saudara juga gini, yang lihat jam dulu saya tanya ke tetangga. Ya lihat dulu, saya mau telepon Ipon. Ya lihat dulu jam, saya telepon Rohana. sebentar-sebentar saya lihat, tapi itu nggak lihat semua, nggak lihat setiap saat kira-kira. Ya, jadi jam segini, jam 12, Angelin keluar. Jam setengah 1 saya panggil. Kalau waktu jam Itu juga saudara selalu lihat jam seperti sekarang ini. waktu jam 12 kan saya di kamar ada jam di sini. Oke, di kamar ada jam dinding. Sekarang saudara tadi, saudara terdakwa menjelaskan saudara sedang menonton televisi. Acara saat itu apa? Acaranya itu di Indonesia, dalam India. Film India apa? Yang kalau hari Sabtu hari Minggu itu ada cerita kerajaan Raja Jamal kan? Apa? Cerita kerajaan Cerita kerajaan apa? India. Yang tanggal berapa itu? Tanggal 16 ya, India. India, dari India, di Indonesia. Film India, saudara yakin ya? Iya. Ya. Jam di mana saudara teriak-teriak panggil Angelin. Saudara kan juga di kamar katanya. Saudara teriak-teriak. Itu sudah Itu acara apa di televisi? masih film India. Masih film India. Nah, kemudian dari mencari bersama Agus, keliling sampai saudara terdakwa katakan sampai ke belakang. Kemudian saudara balik lagi ke kamar. Bukan ke kamar, ke dapur. Sebentar ke kamar, kemudian ke dapur lagi. Ya. Ke kamar atau ke dapur langsung? Ke dapur. Langsung masak.
minum, masak, langsung minum masak ya. Ada menduga anak hilang langsung masak. Masak buat siapa? masak cuma sebentar, Masak buat siapa? ya masak nasi, masak ikan ya untuk binatang-binatang yang dipelihara. Masak untuk binatang-binatang ya. Baik. Jadi saudara setelah tanya ke tetangga, setelah mencari di rumah, saudara masak untuk peliharaan. Ya, gitu ya. Nah, lalu jam 4 saudara menelponkan Rohana. Apa yang saudara katakan kepada Rohana saat menelpon? Katanya kalau Angelin ada ke rumahnya dia. Ya, hanya itu saja. Terus dia bilang dia nggak tahu, dia udah di rumah. Nanti dia tanyakan. Terus saya bilang sekalian tolong dong teleponin Tifon. Saya bilang Angelin nggak ada ini. Kan saudara hari itu telepon Rohana kan 2 kali. Ya, tanggal 16 saudara telepon Rohana kan 2 kali. Pertama, saudara tanyakan apakah Angelin ada di tempatmu, dijawab karena dia pas tidak ada di rumah waktu ada pemakaman. Apakah seperti itu? Ya. Jam berapa lagi kemudian saudara telepon ke Rohana? Saudara lupa ya. Kemudian tadi masalah akte pengakuan pengangkatan anak. Pernahkah saudara menyesal atas perbuatan akte pengakuan pengangkatan anak? Pernahkah saudara menyesali perbuatan akte? Maksudnya menyesal. Menyesal kenapa sih? Dulu aku harus ke notaris untuk tanda tangan pengakuan pengangkatan anak dengan isinya yang bla 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 tadi sudah saudara baca. Pernah tidak ada penyesalan? Tidak pernah. Baik. Kemudian kapan terakhir saudara membaca akte pengakuan pengangkatan anak? Waktu Angelin hilang ditanya sama polisi, ada surat-suratnya. Sebelum Angelin hilang. Saya nggak pernah baca lagi simpan surat. Tapi saudara tahu isi dari akte itu, tahu ya? Baik. Waktu saudara mengangkat anak Angelin dan kemudian sampai ke notaris saudara. Kalau tadi sudah dijelaskan bahwa suami saudara sedang di Jakarta, terus Ivon sedang di Singapura. Christine ada di mana? Di Amerika. Christine kuliah di Amerika. Jadi saudara sendiri. Saudara saksi, saudara terdakwa tadi menjelaskan bahwa dalam hubungan antara Angelin dengan Agus, saudara lihat biasa-biasa saja dan tidak akrab. Pernahkah saudara terdakwa melihat atau mengetahui hubungan Angelin dengan Frankie? Tahu Frankie? Apa? Bagaimana hubungan Frankie dengan Angelin?
biasa saja. Anak-anak sama orang besar aja. Nah kalau sama Agus biasa seperti yang saudara maksud dengan Frankie, betul tidak? Sama. Baik. Kemudian saudara juga pernah yang dari di bawah dari Manado, orang Manado. Iya. Siapa namanya? Yang laki-laki yang mau kerja di tempat saudara, yang cuma beberapa hari kerja. Siapa namanya? Arnold. Saudara pernah tahu Arnold di situ? Sempat lihat Arnold? Iya. Sempat ya. Berapa lama saudara sempat lihat Arnold? Sebulan. Bagaimana hubungan antara Arnold dengan Angelina? Ya, saya nggak tahu sih, biasa-biasa aja. Dia kan Biasa. Jadi sama ya hubungan Angelina sama Arnold biasa. Hubungan Angelina sama Frankie biasa. Hubungan Angelina sama si Agus juga biasa. Sama-sama. Baik. Kemudian pernahkah saudara lihat, kalau tadi saudara tidak pernah melihat Agus memarahi, tapi dari Angelina mengatakan Agus marahi sehingga nangis. Pernahkah saudara melihat atau mendengar Angelina cerita kepada saudara Agus memukul Angelina? Angelina tidak pernah cerita. Apa saudara pernah melihat Agus memukul Angelina? Tidak pernah juga. Kemudian setelah hilangnya Angelina, dikabarkan hilangnya Angelina, ada beberapa pembantu rumah tangga yang kemudian datang dan pergi silih berganti. Dan kalau dari nilai gajinya juga lumayan fantastis, 1 jam 100.000. Saya itu cuma buat jajan, itu bukan saya yang bayar. Iya, anak saudara. Apakah itu juga ada berkaitan di sini saran dari teman saudara bahwa ini untuk membersihkan kandang-kandang dan sebagainya? Iya, dalam rangka itu. Baik. Nah, kalau saudara tadi mengatakan di persidangan ini atas pertanyaan majelis bahwa kenapa saudara tidak menceritakan hal ini ke polisi pada saat saudara melaporkan. Menurut saudara itu katanya karena saudara tidak ditanya. Saya waktu ke polisi. Iya, jawab saudara kan karena tidak ditanya. Ya, saya cuma datang, saya bilang. Iya. Ini sudah saya tanya. Karena alasan tidak menjelaskan secara detail tadi karena jawab saudara karena saudara tidak ditanya sama polisi. Iya kan? Kan disuruh laporan. Yang pertanyaan saya, kenapa kemudian kalau pada Susiani, kepada Rohana, saudara bisa cerita? Bisa cerita detail, bahkan mencurigai orang-orang itu tadi. Seperti yang saudara sebutkan. Ini cerita kepada orang yang datang. Nah,
langsung orang datang ke saudara, langsung saudara cerita tanpa ditanya. Tapi begitu saudara lapor ke polisi, saudara tidak cerita apa-apa dengan alasan saudara tidak ditanya. Kenapa demikian? Kenapa sama Susiani, sama Rohana saudara bisa cerita bahwa si begini tadinya pinjam pensil ke Agus, tahu-tahu sudah nggak ada. Kenapa bisa begitu? Bicara di koalisi waktu dia Lo bukan saat di BAP, kan karena 16 saat saudara lapor. iya lapor begitu aja. Lapor begitu aja ya. Lapor. Saya jadi Sebenarnya saya juga tanya sama polisi, Pak, itu saya dari malam ke kantor. ya, ya, baik. Kemudian saudara tahu ini brosur hilang, tolong ya. Ini nomor yang di sini 082145200190 nomor Itu saya. nomor telepon. Kalau yang 082237799263 nomor siapa? Nggak tahu teman Eva telepon bukan nomor saya. Ya. Nah, ini pula yang kemudian pada hari itu sudah masuk di media sosial. Ada keterangan di sini dikatakan bahwa Angelin sedang bermain di halaman depan rumah dan ibunya ada di dalam rumah. Ketika ia mencarinya, Angelin sudah menghilang. Tolong membantu kami cari gadis kecil ini. Ini cerita siapa lagi? Yang bikin itu siapa? Saya, itu saya begitu. Ya tulisan seperti itu siapa yang bikin? Ikut saya. Bukan saudara ya. Cerita apa saudara? Kalau tadi cerita tentang pensil Agus pinjam pensil sekarang, itulah yang saudara ceritakan kepada Rohana dan kemudian saudara ceritakan kepada Susiani. Tapi ini ada cerita lain lagi. Apa sekarang yang saudara ceritakan kepada Ivon? Yang saya cerita sama Ivon ya sama seperti kejadian itu. Apa? Mengenai SND atau Krisel keluar dari itu. Kepada Christine. Ya. Kemudian apa yang saudara ceritakan kepada Christine? Sama seperti itu. Waktu itu Christine ada di mana? Waktu tanggal 16 Mei. Saya belum datang masih dari. Christine masih di Amerika. Siapa yang memberitahu Christine? Ivon. Ivon. Ivon yang memberitahu Christine. Karena ini juga yang kemudian masuk Facebooknya Christine pada hari itu. Ya. Jadi kalau ada cerita seperti ini, dari siapa Christine tahu ceritanya seperti ini? Saudara tidak tahu. Baik.